Pak Raja Julianto ini juga dicopot sebagai Menteri Kehutanan. Sebenarnya sudah sejak dari awal Bu Sri Mulyani itu jangan lagi diangkat menjadi Menteri Keuangan. Tergantung Pak Prabowo lah sebagai presiden yang memiliki hak prerogatif kan gitu. Selain Pak Prof Mahfud kan bisa aja ada nama-nama lain, misalnya Prof Yusril kan gitu. Presiden Prabowo Subianto telah melantik sejumlah menteri baru di Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya. Pelantikan ini Tribuners merupakan bagian dari reshuffle kabinet yang cukup besar yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada beberapa kementerian yang kemudian dirombak seperti Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan yang diganti, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding yang juga diganti. Ada nama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Kemudian yang cukup mengejutkan adalah nama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi dengan ada penambahan kementerian baru yaitu Kementerian Haji dan juga Umroh yang juga hari ini resmi dilantik Menteri dan Wakil Menterinya oleh Presiden Prabowo Subianto. Lalu bagaimana melihat reshuffle kabinet yang hari ini dilakukan? Apakah ada nama yang kemudian cukup mengejutkan dan apa saja faktor yang kemudian bisa kita baca dari reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto? Dalam Tribun News on Focus malam hari ini, Tribuners tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas di sana. Bang Fernando, selamat malam. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya hari ini. Selamat malam, Mbak Nila. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Fernando. Saya mau langsung saja, masih sangat hangat begitu ya, soal reshuffle yang hari ini dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dari nama-nama yang diganti. Adakah nama yang cukup mengejutkan bagi Bang Fernando? Saya kira kalau dilihat dari nama-nama yang dicopot itu sesuatu yang tidak mengejutkan bagi saya, karena kan kalau kita lihat misalnya terkait dengan bagaimana situasi politik selama di pemerintahannya Pak Prabowo kan agak terjadi banyak gangguan gitu. Jadi ya sudah sangat wajar ketika Pak Prabowo mengganti Pak Budi Gunawan sebagai Menko Polhukam, termasuk juga dengan Bu Sri Mulyani yang belakangan juga mendapat sorotan. Dan sejak awal pemerintahan Pak Prabowo, begitu beliau dilantik sebagai Menteri Keuangan juga akan mendapat perhatian karena adanya niatan untuk menaikkan pajak gitu kan. Jadi sehingga memang sejak awal dari pemerintahan Bu Sri Mulyani ini sudah tidak diharapkan oleh masyarakat Indonesia lagi untuk menduduki posisi tersebut. Kemudian ke nama-nama lainnya misalnya seperti Pak Budiari, Pak Dito, terus Pak Abdul Karding, ini kan kalau Pak Dito dan Pak Budi kan memang sejak dari awal banyak orang yang menolak terkait dengan pelantikan keduanya, karena sejak masih di dalam pemerintahnya Pak Jokowi, kedua nama tersebut kan sudah disebut-sebut ada keterkaitan dengan hukum yang seharusnya itu bisa terselesaikan kalaupun mereka akan dilantik lagi sebagai menteri. Tetapi sampai mereka dilantik dan sampai saat ini persoalan hukum itu kan belum selesai, belum jelas statusnya. Terus kemudian kalau Pak Abdul Karding, saya juga pernah beberapa waktu lalu menyorot terkait dengan lambannya beliau, terkait dengan bagaimana membangun hubungan dengan Arab Saudi yang sudah dibuka komunikasi oleh Pak Prabowo dan kemudian sudah dicabut moratorium terkait dengan pengiriman TKI, dan beliau agak lambat untuk melakukan tindak lanjut tersebut. Terus terkait dengan permintaan dari anggota DPR juga pada saat itu supaya Pak Abdul Karding juga bisa menindaklanjutin. Dan terakhir kita dihebohkan dengan beredarnya foto beliau bermain domino dengan Pak Menteri Kehutanan Raja Julianto dengan salah satu tersangka kasus pembalakan liar. Dan ini kan sebenarnya sesuatu yang bagi kita sebenarnya tidak cukup hanya 5 ini saja, tetapi ada beberapa nama yang selama ini kita anggap belum memberikan kerja maksimal untuk pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Seharusnya Pak Prabowo betul-betul secara maksimal bisa melihat menteri-menterinya
siapa yang betul-betul bisa sejalan dengan beliau, siapa yang kerjanya hanya ngerecokin, siapa yang mereka itu yang tidak fokus. Misalnya seharusnya Pak Raja Julianto ini juga dicopot sebagai Menteri Kehutanan. Kalau Bang Fernando, melihat begitu ya, bagaimana kita melihat faktor-faktor yang kemudian menjadi salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto ini merombak kabinet dan sosok-sosoknya adalah yang hari ini kemudian diganti dari posisinya, Bang Fernando? Ya, kalau kita lihat ya, faktor pertama karena eh, kita lihat Pak Budi Gunawan, Bu Sri Mulyani dan Pak Abdul Karim ini kan memang dianggap tidak mampu menunjukkan kerja-kerjanya, termasuk juga ada beberapa menteri lain sebenarnya yang harus dievaluasi. Terus kemudian kalau kita berbicara dengan Pak Budiari, dengan Pak Abdul Karim, ini sebenarnya bukan Pak Abdul Karim, Pak Dito, ini kan sesuatu persoalan yang lama sebenarnya, yang seharusnya sudah selesai, ataupun kalaupun mereka ingin diangkat kembali menjadi menteri, seharusnya dituntaskan dulu persoalan hukum itu. Gitu. Jadi selain itu terkait dengan situasi politik juga, situasi politik yang mendesak, karena beberapa waktu lalu kita bisa melihat secara bersama-sama bagaimana situasi politik kita sempat memanas dan terjadi beberapa kali unjuk rasa dan juga kerusuhan di beberapa tempat gitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu momentum bagi Pak Prabowo untuk melakukan reshuffle. Jadi saya kira memang waktu yang tepat bagi Pak Prabowo untuk segera melakukan reshuffle supaya apa? Supaya kemarahan yang selama ini sudah memuncak terhadap para anggota DPR jangan berpindah kepada pemerintahan legislatif yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Karena kalau sampai kemarahan terhadap pemerintah, baik itu ada di legislatif, eksekutif, dan kemudian nanti bagaimana terhadap pemerintahan di yudikatif juga membuat masyarakat kecewa, akhirnya kita bisa melihat nanti bagaimana situasi bukan hanya seperti yang kejadian seperti beberapa waktu yang lalu, bahkan bisa lebih, dan ini tidak kita inginkan bersama. Makanya sangat bersyukur sekali Pak Prabowo Subianto bisa segera mengambil tindakan, melakukan langkah-langkah cepat dengan melakukan reshuffle sesuai dengan aspirasi yang diberikan oleh masyarakat. Saya kira Pak Prabowo juga mendengarkan apa yang disuarakan oleh masyarakat Indonesia, sehingga dilakukan reshuffle dan pencopotan beberapa menteri, yaitu 5 menteri tadi. Oke, kita melihat satu sosok Bu Sri Mulyani begitu, Bang Fernando. Ini kan menteri yang juga sudah cukup lama begitu ya, dari era Pak SBY, Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo yang pada akhirnya dicopot juga di masa pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Pernah menjadi Menteri Keuangan terbaik juga, dan sosok penggantinya adalah seorang ekonom, Pak Purbaya Yudi Sadewa. Banyak yang kemudian mempertanyakan apakah kemudian bisa begitu ya sosok baru ini menggantikan ketenaran dan juga kapabilitas dari seorang Bu Sri Mulyani. Kalau dari Bang Fernando melihat pertimbangan Pak Prabowo untuk kemudian mencopot Bu Sri Mulyani dan menggantinya dengan sosok baru Pak Purbaya ini, bisa dilihatnya seperti apa, Bang? Ya, pertama kalau kita lihat sebenarnya sudah ada kejenuhan dari masyarakat, dari para investor, dari para pelaku ekonomi terkait dengan kepemimpinan Bu Sri Mulyani di Kementerian Keuangan. Karena kita lihat tidak ada suatu terobosan-terobosan baru di Kementerian Keuangan yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani. Jadi sebenarnya sudah sejak dari awal Bu Sri Mulyani itu jangan lagi diangkat menjadi Menteri Keuangan, tapi diangkatlah ekonomi-ekonomi yang memang itu dianggap mumpuni dan mampu memperbaiki situasi ekonomi kita. Karena sejak awal tahun kemarin kan kita lihat bagaimana defisit anggaran kita. Ini kan berarti pengalaman yang selama ini sudah diemban oleh Bu Sri Mulyani sejak dari Pak SBY, Pak Jokowi, ternyata itu tidak cukup. Tetapi perlu ekonomi yang betul-betul bisa memahami dan bisa mengetahui apa sih yang bisa dilakukan sebagai terobosan-terobosan untuk memperbaiki ekonomi kita ke depannya. Jadi bagaimana jangan hanya memperkuat ekonomi makro, tetapi mikro dan usaha kecil menengah ini harus betul-betul bisa diperhatikan, karena kalau kita lihat apalagi pengalaman di waktu COVID, dan itu berdasarkan
data dan informasi yang didapatkan bahwa ternyata penopang ekonomi kita bisa bertahan itu karena para pelaku ekonomi kecil menengah. Jadi seharusnya kan bagaimana Menteri Keuangan itu tidak berfokus kepada memberikan sesuatu terobosan ataupun fasilitas-fasilitas kepada para pengusaha-pengusaha yang sifatnya makro besar, tetapi juga yang harus mikro ke usaha kecil menengah ini diperhatikan supaya apa? Supaya ekonomi kita itu semakin baik ke depannya. Kalau kita lihatlah beberapa negara yang sudah maju yang kuat secara ekonomi, misalnya China, itu kan usaha-usaha kecilnya ini diperkuat. Jadi kita berharap untuk Menteri Ekonomi yang baru ini akan memberikan terobosan-terobosan yang baru supaya bagaimana pemerintahan Pak Prabowo ini bisa meningkatkan ekonomi kita ke depannya, pendapatan dan juga menciptakan lapangan pekerjaan supaya kalau beberapa waktu belakangan ini kita mendengarkan ada PHK dan kemudian ke depan kita akan bisa mendengarkan dan masyarakat akan bisa merasakan bagaimana terjadinya penciptaan lowongan-lowongan kerja untuk mereka-mereka yang pernah ter-PHK ataupun yang belum mendapatkan pekerjaan selama ini. Oke, jadi meskipun memang sudah cukup lama menjadi Menteri Keuangan begitu ya, ternyata di masa kepemimpinan sekarang tidak cukup hanya sekedar pengalaman saja ya, Bang Fernando ya, tapi karena memang adanya percepatan yang diharapkan oleh Presiden Prabowo dalam sisi ekonomi, sehingga membuat ada asa yang kemudian dibuat sekarang kepada sosok Menteri yang baru, yaitu Pak Purbaya yang nantinya akan menjabat sebagai Menteri Keuangan. Bang Fernando, kalau kita melihat ini kan artinya ada evaluasi kinerja juga menjadi salah satu pertimbangan dari Pak Presiden begitu ya. Apakah kemudian juga bisa dilihat unsur politisnya? Karena kalau kita lihat ada PKB yang juga dikurangi, Pak Abdul Qadir yang kemudian dicopot, ada Gerindra yang masuk, ada Golkar juga yang kemudian masuk, Bang Fernando. Iya, kalau Golkar kan memang ada kader Golkar juga yang dicopot kan gitu. Jadi Menteri Olahraga, sementara Menteri PM Perlindungan Pekerja Migran itu kan dari PKB walaupun menurut informasinya itu bukan direkomendasikan dari PKB, itu hanya beliau memang saat ini merupakan kader PKB, tetapi untuk yang mendorong beliau menjadi menteri itu bukan PKB. Jadi kalaupun saat ini dianggap itu sebagai kader PKB yang berkurang, saya kira Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan para menterinya, tentu sudah melakukan kalkulasi dan saya berharap sekali bukan lagi hitung-hitungan secara politis terkait dengan mengakomodir kepentingan-kepentingan partai politik, tetapi bagaimana Pak Prabowo itu benar-benar untuk memikirkan agar kabinetnya bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Jadi saya berharap sekali ini untuk kepentingan percepatan kerja beliau, bukan hanya sekedar sharing kekuasaan kepada partai pendukung, tetapi memang untuk memperkuat tim kerjanya, mensolidkan tim kerjanya, supaya orang-orang yang dianggap betul-betul bisa bekerja, bisa sejalan dengan beliau, itulah yang berada dalam satu tim beliau di Kabinet Merah Putih. Jadi bukan hanya sekedar sharing kekuasaan. Oke, karena sudah cukup 1 tahun ya, Bang Fernando ya, untuk kemudian mengisi ke jabatan-jabatan teknokrat, jabatan-jabatan yang memang sudah sesuai dengan tupoksinya untuk digantikan oleh sosok yang mungkin lebih cepat dan juga tepat dalam reshuffle kali ini. Kita melihat satu sosok Budi Gunawan, Bang Fernando, Menko Polhukam begitu ya. Ini kan kalau di pemerintahan kan namanya juga tidak cukup tersentuh begitu. Misalnya kayak kemarin ketika ada demonstrasi besar yang didesak oleh publik untuk dicopot adalah Kapolri. Tapi kemudian yang benar-benar dicopot oleh Pak Prabowo adalah Menko Polhukam, Pak Budi Gunawan. Kalau melihat pencopotan Pak Budi Gunawan ini melihatnya seperti apa? Karena kita tidak bisa memungkiri juga bahwa sosoknya secara politis kan juga cukup dekat begitu ya dengan salah satu partai besar juga PDI Perjuangan, Bang. Iya, iya. Kalau kita lihat ya, kalau ini misalnya sebuah paduan suara, itu konduktornya ataupun dirijennya itu adalah Pak Budi Gunawan dalam hal bidang politik. Gitu. Jadi tidak bisa kita katakan serta merta ini merupakan kegagalan dari Kapolri. Karena bagaimanapun juga untuk menjaga situasi politik keamanan di beberapa hari yang lalu itu seharusnya menjadi tanggung jawab Menko Polhukam Pak Budi Gunawan.
bagaimana beliau bisa memanfaatkan informasi yang diberikan oleh intelijen, apakah itu oleh BIN, BAIS, ataupun Intelkam di kepolisian, dan ini dikelola untuk ditindaklanjutin oleh aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan yang lain-lainnya. Tentu ini kan di bawah koordinasi beliau sebagai Menko Menteri Politik Hukum dan Menteri Politik dan Keamanan gitu. Ya, Jadi Menko Polkam. tidak Menko Polkam, jadi nggak bisa serta-merta disalahkan kepada Kapolri. Justru kita harus melihat bagaimana kemampuan dari Pak Budi Gunawan melihat situasi kemarin dan bisa memanfaatkan institusi, lembaga, kementerian yang ada di bawah kementerian beliau untuk menjaga situasi. Jadi kalau mau disalahkan institusi per institusi, ya berarti bukan hanya Kapolri, termasuk BIN, termasuk BAIS, dan ada beberapa lembaga lainnya yang tentunya dianggap gagal. Tetapi kalau mau dicopot semua kan Pak Prabowo akan sangat perlu betul-betul mengulang dari awal terkait dengan bidang politik keamanan ini, karena kalau diganti semua, tetapi yang cara strategi Pak Prabowo, pucuk pimpinannya dulu diselesaikan, dibereskan, dilakukan evaluasi supaya apa? Supaya ketika pucuk pimpinan ini sudah mampu menjalankan tugasnya, kalau yang di bawah tidak mampu, baru mereka yang diganti. Tetapi ini kan kita lihat memang di pucuk pimpinan di bidang politik Polhukamnya ini yang gagal, makanya wajar itu yang diganti. Itulah kemudian mengapa kemarin yang muncul di publik ketika gaduh adalah Menteri Pertahanan langsung ya, Bang Fernando ya. Dan yang muncul, kami juga terima informasi yang sampai sekarang memang belum terkonfirmasi, sementara yang akan mengisi jabatan Menko Polkam juga dirangkap oleh Pak Safri yang sekarang Menteri Pertahanan, Bang. Ya, saya kira ini ya, Pak Prabowo sebagai menteri tentu sebagai presiden tentu harus hati-hati karena sudah ada pengalaman kemarin kan gitu terkait dengan gagalnya Menko Polhukam dalam menjalankan tugasnya, sehingga untuk bisa menjaga bagaimana situasi politik keamanan ke depan dan bagaimana kementerian, institusi, lembaga yang ada di bawah kepemimpinannya bisa berjalan dengan baik sehingga pemerintahan Pak Prabowo tidak akan terganggu lagi, maka ini perlu kehati-hatian kira-kira siapa yang betul-betul tepat. Bukan hanya sekedar dekat dengan beliau karena sahabat beliau misalnya Pak Safri yang nanti diisukan akan menduduki posisi tersebut dan ada sosok lain yang akan mengisi posisi Menteri Pertahanan. Saya berharap Pak Prabowo akan betul-betul mempertimbangkan secara profesional siapa yang memang layak nanti didudukkan sebagai Menko Polhukam. Oke, ini sekarang juga kursinya masih kosong, Bang Fernando. Menko Polhukam juga masih belum terisi, begitu ya. Tadi Istana ketika dimintai jawaban oleh awak media baru mengatakan Pak Prabowo masih belum menemukan sosok yang tepat untuk mengisi posisi dari Pak Budi Gunawan. Kalau dari Bang Fernando, sosok yang seperti apa sih Bang yang kemudian bisa tepat untuk mengisi posisi Menko Polhukam yang ditinggalkan oleh Pak Budi Gunawan? Saya kira bukan hanya tentara yang menjadi background beliau untuk bisa diangkat menjadi Menko Polhukam. Misalnya kalau kita belajar Pak Mahfud MD pada pemerintahnya Pak Jokowi di periode kedua, ternyata beliau walaupun sipil bisa menjalankan tugasnya sebagai Menko Polhukam kan gitu. Jadi saya berharap sekali Pak Prabowo akan mengangkat tidak harus dari berlatar belakang militer, polisi, tetapi sipil yang memiliki kemampuan, ya apa salahnya gitu. Karena sudah beberapa kali kan diangkat untuk menduduki posisi Menko Polhukam atau waktu itu Menko Polhukam, tetapi walaupun mereka dari sipil, mereka bisa menjalankan tugasnya. Gitu. Jadi saya berharap Pak Prabowo bisa menerima masukan-masukan dari berbagai pihak, tidak hanya dari orang-orang yang selama ini memberikan masukan hanya segelintir orang, tetapi bisa mencari beberapa referensi terkait dengan siapa yang tepat untuk menduduki posisi tersebut, supaya apa? Supaya pemerintahan Pak Prabowo ini bisa betul-betul secara politik keamanan itu dijaga dengan baik supaya pemerintahan Pak Prabowo bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dari
situasi yang tidak baik karena ketidakmampuan dari para pembantunya untuk bisa mendeteksi secara dini, mengantisipasi, terus menyelesaikan persoalan-persoalan keamanan. Jadi di sini dibutuhkan kemampuan, bukan hanya kemampuan militer, tapi betul-betul dia bisa mengkoordinir tim yang ada di bawahnya. Atau malah bisa Prof. Mahfud lagi, Bang Fernando. Menurut Anda? Sangat mungkin bisa aja beliau diminta kembali untuk mengisi posisi tersebut, karena kalau kita lihat dari kemampuan beliau kan gitu. Jadi itu tergantung Pak Prabowo lah sebagai presiden yang memiliki hak prerogatif kan gitu. Selain Pak Prof Mahfud kan bisa aja ada nama-nama lain, misalnya Prof Yusril kan gitu. Walaupun beliau memang ahli secara tata negara, tetapi kan beliau memiliki kemampuan yang lebih leluasa lah dalam bisa memahami, menganalisis segala sesuatu untuk bisa dijalankan dan bisa dimanfaatkan segala informasi untuk kepentingan pemerintahan Pak Prabowo ke depannya. Jadi siapapun nanti kita harapkan yang orang-orang yang betul mampu untuk menjalankan tugas tersebut. Oke, kita masih menunggu ini ya, masih ada 2 kursi yang kosong, yaitu Menpora belum terkonfirmasi Ya. sosoknya, kemudian Menko Polhukam juga masih dicari sosok yang tepat oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau kita melihat hari ini reshuffle yang kemudian dilakukan oleh Pak Presiden, apakah kemudian ada pesan juga yang ingin disampaikan begitu ya oleh Presiden Prabowo Subianto? Karena ini beberapa nama yang di reshuffle adalah nama-nama yang juga sudah diminta oleh publik begitu, Bang Fernando? Ya. Ini sebenarnya Pak Prabowo ingin menegaskan apa pernyataan beliau kemarin, bahwa beliau betul-betul ada bersama rakyat. Jadi kalau kita lihat di sini kan memang yang dicopot itu memang aspirasi rakyat, aspirasi dari masyarakatnya. Sehingga menjadi pesan bagi anggota kabinetnya untuk lebih fokus lagi bekerja, untuk lebih solid lagi, untuk bisa menyatukan visi-visi mereka itu dengan visi-visi presiden. Harus bisa menjalankan apa yang diarahkan oleh presiden, program-program presiden. Jangan menjalankan tugas untuk kepentingan mereka sendiri, visi misi mereka sendiri, ada agenda-agenda sendiri, karena begitu masyarakat bersuara, Pak Prabowo akan mendengarkan. Jadi harus berhati-hati, karena Pak Prabowo walaupun dianggap dekat selama ini memang dianggap dibutuhkan sekali, tetapi begitu permintaan masyarakat, begitu permintaan rakyat, ternyata Pak Prabowo begitu mendengarkan dan menuruti apa yang dimaui, apa yang diinginkan oleh masyarakat. Oke. Terakhir dari saya, Bang Fernando, dengan reshuffle yang kemudian saat ini, berlangsung begitu ya, ini kan juga menjadi salah satu pesan juga, karena banyak menteri yang kemudian berstatement, kemudian viral, membuat kontroversi dan sebagainya, begitu ya. Ke depan, Ya. apa yang sedianya mungkin bisa menjadi pembelajaran dengan situasi yang ada sekarang, sempat bentrok ricuh besar juga, agar ya pemerintahan ke depan berjalan dengan smooth, berjalan dengan lancar, aman, dan tanpa ada kontroversi yang terjadi kembali? Ya, coba meminjam kata-kata yang diviralkan oleh Pak Prabowo sendiri. Saya meminta kepada siapapun itu, termasuk pemerintahan Pak Prabowo dan juga Pak Prabowo sendiri, jangan terlalu banyak omon-omon, tetapi perbanyaklah bekerja. Karena masyarakat itu tidak butuh sesuatu ucapan, tidak butuh untuk didengar telinga, tetapi mereka, masyarakat, butuh menggunakan mata melihat hasil kerja-kerja mereka. Secara nyata apa yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Bukan juga hanya untuk kepentingan kelompok mereka, tetapi harus untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk seluruh rakyat Indonesia. Supaya masyarakat Indonesia bisa merasakan hasil kerja pemerintahan ini bukan hanya sekedar janji ketika masa kampanye, tetapi masyarakat bisa merasakan kerja, realisasi dari apa yang dijanjikan bisa diwujud nyatakan di dalam pemerintahan Pak Prabowo, hingga masyarakat itu betul-betul puas dan betul-betul bisa menikmati janji-janji yang terrealisasi dan bisa dinikmati untuk kepentingan masyarakat Indonesia, untuk kepentingan negara kita, supaya jangan hanya cita-cita saja Indonesia emas di 2045, tetapi secara bertahap, secara berkesinambungan dikerjakan oleh pemerintahan-pemerintahan
nanti setelah Pak Prabowo dan pemerintahan selanjutnya bisa dikerjakan supaya apa yang kita cita-citakan, impikan bersama itu bisa terwujud. Itu juga menjadi harapan besar ya bagi kita semua, yang pasti ini juga menjadi PR juga bagi para menteri yang hari ini kemudian dilantik ya, Bang Fernando ya, untuk bekerja keras, untuk kemudian membuktikan bahwa jabatan yang sudah diberikan oleh Pak Prabowo ini bisa dimaksimalkan dengan kerja nyata dan juga kerja yang tepat dan juga cepat seperti itu. Bang Fernando luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk kesempatannya berdiskusi dalam program Tribun News on Focus malam hari ini. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berdiskusi. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat, Bang Fernando. Baik, makasih. Selamat malam, salam sehat. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas dalam Tribun News on Focus malam hari ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam program Tribun News on Focus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.